Nama Toprak Razgatlioglu sudah tidak asing lagi kita dengar, terutama kalau membahas tentang WSBK. Kini dengan BMW, Toprak bisa dikatakan mendominasi musim 2024. Sebelumnya Toprak juga berhasil memenangkan gelar bersama Yamaha pada 2021 yang lalu. Keberhasilan Toprak ini membuat dirinya menjadi pembalap Turki pertama yang memenangkan gelar di kelas WSBK. Toprak terkenal dengan gaya pengeremannya yang ekstrim. Dirinya terkenal dengan pengeremannya yang mengangkat ban belakang pada setiap tikungan. Brembo bahkan membuat Toprak menjadi laboratorium berjalan pengembangan rem baja mereka karena data yang diterima dari pengereman Toprak sangatlah ekstrim dan menuntut Brembo mengembangkan rem baru. Gaya balapnya yang unik itu diturunkan dari sang mentor Kenan Sofuoglu. Jika Toprak adalah pembalap pertama dari Turki yang meraih gelar di WSBK. Kenan sampai sekarang adalah pembalap Turki dengan torehan gelar paling banyak sepanjang sejarah. Sesangar apa sih mentor Toprak ini? Mari kita lihat. Kenan lahir pada 25 Agustus 1985 di Provinsi Sakarya di Turki. Nomor 54 yang kerap dia pakai dan kini Toprak pakai adalah nomor registrasi Provinsi Sakarya. Kenan lahir di keluarga pembalap. Ayahnya Basri Sofuoglu adalah montir reparasi motor dan punya bengkelnya sendiri. Dua kakak laki-laki Kenan, Bahatin Senior dan Sinan juga adalah seorang pembalap lokal Turki. Kenan diketahui memenangkan Turki Super Sport Championship pada kelas B di tahun 2000. Setelahnya dia pergi ke Jerman untuk mengikuti Yamaha R6 Cup pada 2002. Pada 2003, setelah mengikuti 3 seri World Super Sport, Kenan memutuskan untuk fokus pada kejuaraan European Superstock Championship. Selama 2 tahun membalap di kejuaraan itu, Kenan sukses finish sebagai runner-up dan posisi ketiga. Musim 2006, Kenan akhirnya membalap di kelas World Super Sport bersama Tenket Honda. Bersama Honda Tenket dan menunggang Honda CBR 600RR, pada musim pertamanya ini Kenan punya performa yang baik. Meski pada awal musim tidak konsisten mencetak poin, namun mulai dari WSSP Ceko hingga seri terakhir di Prancis, Kenan selalu berada di podium. 2 kemenangan berhasil diraih Kenan pada seri Belanda dan Jerman. Didampingi dengan 5 podium lain, Kenan meraih 157 poin dan menduduki peringkat 3 klasemen akhir. Karena hasil yang baik, kontrak Kenan kemudian diperpanjang oleh Tenket Honda pada 2007. Musim ini menjadi musim pecah telur bagi Kenan. Dari 13 balapan, Kenan berhasil memenangkan 8 balapan dan selalu finish di podium dengan hanya sekali tidak finish. Kenan berhasil melibas saingan terdekatnya yakni Brock Parks dengan selisih 143 poin. Dengan hasil ini Kenan berhasil mendapatkan gelar pertamanya di WSSP. Atas hasil yang dia raih, tim Tenket lalu mempromosikan Kenan ke kelas WSBK pada musim 2008. Sayangnya peruntungan Kenan di kelas WSBK tidak terlalu bagus. Dirinya kerap mendapatkan cedera dan absen pada beberapa seri. Kenan selalu finish di posisi 2 digit dengan race 1 di seri Prancis menjadi hasil terbaik yang diraih Kenan, yakni posisi 9. Pada seri terakhir di Portugal, Kenan memilih untuk turun di kelas WSSP, di mana dirinya memenangkan balapan itu. Di kelas WSBK, Kenan hanya mampu duduk di peringkat 18 dengan 54 poin. Satu hal yang mirip dengan karir Kenan dengan mentor pembalap lain yang tenar sekarang, Emilio Alzamora, adalah mereka berdua lebih sukses di kelas yang lebih kecil dan meraih hasil buruk begitu naik kelas. Setelah 1 tahun yang buruk di kelas WSBK, Kenan memutuskan untuk turun di kelas WSSP lagi pada 2009. Masih bersama Tenket Honda dan masih menunggang Honda CBR 600RR, pada tahun comeback-nya ini, Kenan menghadapi persaingan sengit dari Cal Crutchlow dan Eugene Laverty. Meski membuka musim dengan kemenangan, namun Crutchlow dan Laverty berhasil mengumpulkan kemenangan dan podium yang lebih banyak. Crutchlow mengumpulkan 5 kemenangan, Laverty 4 kemenangan, sementara Kenan hanya 3 kemenangan. Hasil ini membuat Kenan harus puas duduk di peringkat 3 klasemen akhir dengan 189 poin. Karena memenangkan gelar WSSP 2009, Crutchlow lalu pindah ke WSBK pada 2010, meninggalkan Laverty untuk bersaing dengan Kenan. Pada musim itu secara kemenangan Laverty lebih unggul daripada Kenan. Dari 13 balapan, Laverty memenangkan 8, menyamai rekor Kenan pada musim 2007. Namun Laverty 2 kali finish di luar podium dan sekali tidak finish. Kendati Kenan hanya berhasil memenangi 3 balapan, namun dirinya berhasil selalu finish dan finish di podium. 7 kali di posisi 2 dan 3 kali di posisi 3. Di akhir musim, Kenan unggul 11 poin dari Laverty dan berhasil merebut kembali gelar.
Setelah memenangkan gelar, Kenan kemudian diberikan kesempatan untuk membalap di 2 seri Moto2 sebagai wildcard oleh tim Tecnomac CIP. Di GP Portugal, Kenan berhasil finish di posisi 5, namun sayang di Valencia Kenan tidak finish. Kendati demikian, hasil dari 2 wildcard itu bisa meyakinkan Tecnomac CIP untuk mengontrak Kenan pada musim 2011. Kenan mencoba peruntungan di Moto2 dengan Tecnomac CIP. Regulasi Moto2 yang waktu itu menggunakan mesin CBR 600RR membuat Kenan optimis bisa meraih hasil bagus. Saat itu Kenan menggunakan sasis Sator yang pada waktu itu juga dipakai oleh Marc Marquez di tim Catalunya Exa. Sayang musim 2011 dipenuhi oleh cedera, meski sempat meraih podium pada GP Belanda. Kecelakaan di latihan bebas GP Indianapolis membuat Kenan absen pada GP Misano dan Aragon setelahnya. Pada akhir musim, Kenan hanya mengumpulkan 59 poin dan duduk di peringkat 17 klasemen akhir. Kesepakatan kemudian tidak terjadi antara Tecnomac dan Kenan, sehingga membuat Kenan mencari opsi lain. Sayangnya, tidak ada tim Moto2 lain yang berminat pada Kenan, dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali membalap di WSSP. Kenan kemudian kembali lagi ke WSSP pada musim 2012. Kali ini sayangnya tidak bersama Tenkat Honda, melainkan dengan tim Kawasaki Delta Lorenzini. Mengendarai Kawasaki ZX-6R, Kenan berhasil memenangkan 4 balapan dan mengumpulkan 5 podium. Musim itu Kenan bersaing dengan Jules Clozel dan Sam Lewis. Keduanya menggunakan Honda. Dengan konsistensi itu, Kenan berhasil mengungguli saingan terdekatnya, yakni Jules Clozel dengan selisih 21 poin. Kenan sukses menjadi juara dunia lagi. Pada musim 2013, Kenan tetap menunggangi Kawasaki ZX-6R. Namun kali ini berganti tim ke Indian Mahitim yang bermarkas di India. WSSP musim 2013 diwarnai dengan tragedi meninggalnya pembalap Italia Andrea Antonelli pada seri Moskow. Sepanjang musim, Kenan bersaing dengan Sam Lewis yang sekarang menunggang Yamaha untuk memperebutkan gelar juara dunia. Dibatalkannya seri Moskow berdampak pada kesempatan Kenan meraih gelar juara, karena sebelum balapan Moskow dibatalkan, Kenan berhasil meraih pole. Dengan 3 DNF dan hanya memenangkan 5 balapan, Kenan harus mengakui keunggulan Lewis yang duduk di peringkat runner-up dengan 201 poin. Musim 2014 adalah musim terburuk Kenan selama keikutsertaannya pada WSSP sejak 2006. Kenan hanya mengumpulkan 1 kemenangan dengan 2 podium. Hasil buruk ini sampai-sampai membuat Kenan berpindah tim pada seri ke-9 WSSP 2014. Kenan pindah ke tim Puccetti Racing pada seri ke-9 hingga seri terakhir. Hasil ini membuat Kenan hanya duduk di peringkat 8 klasemen akhir. Musim selanjutnya pada 2015 menjadi awal mula kerja panjang antara Kenan dan Puccetti Racing. Bersama Puccetti Racing, Kenan sukses kembali ke papan atas, bersaing dengan PJ Jacobsen dari Amerika. Kenan memenangkan 5 balapan dengan 4 podium pada 12 balapan. 233 poin berhasil Kenan kumpulkan dan mengantarkannya meraih gelar keempat di WSSP. Musim 2016, Kenan sekali lagi mendominasi jalannya kompetisi bersama Puccetti Racing. Saingan terdekat Kenan musim ini adalah Jules Clozel lagi, yang kini menunggang MV Agusta. Namun meskipun mengumpulkan lebih sedikit poin daripada musim sebelumnya, Kenan tetap berhasil memenangkan gelar juara dunia. 5 kemenangan dan 3 podium dari 12 balapan serta 216 berhasil mengantarkan Kenan meraih gelar kelimanya di WSSP. Sebelum WSSP 2017 dimulai pada awal bulan Februari, Kenan tidak sengaja mematahkan tulang jarinya saat latihan. Untuk menyembuhkan cederanya, Kenan bahkan sampai harus menjalani 2 kali operasi tulang. Sebelum seri pertama di Australia, Kenan menjalani 2 hari tes untuk melihat kesiapannya untuk menjalani musim 2017. Hasil dari tes tersebut menunjukkan bahwa Kenan belum siap untuk kembali balapan. Pada saat melakukan pengereman, jarinya terasa sangat sakit. Akhirnya setelah tes itu, Kenan langsung pulang kembali ke Turki untuk melakukan operasi lagi. Akibat dari operasi keduanya itu, Kenan dipastikan absen pada 2 balapan pertama. Kenan baru mengikuti balapan musim 2017 mulai dari seri ketiga di Jerez. Bersaing dengan Lukas Mahias yang mengendarai Yamaha R6 yang baru, Kenan sukses memenangkan 5 balapan dari 7 seri yang dia ikuti pada pertengahan musim dengan podium kedua di Jerman sebagai hasil terburuknya. Sayang, pada sesi Superpole seri Perancis, Kenan mengalami kecelakaan dan mematahkan tulang panggulnya.
Akibat dari kecelakaan itu, Kenan akhirnya mundur dari seri Prancis untuk menjalani operasi lagi. Diperkirakan kalau semuanya berjalan dengan lancar, maka Kenan bisa membalap lagi pada kurun 5-6 minggu setelahnya. Itu artinya Kenan diperkirakan akan absen sampai balapan berakhir di Qatar. Namun siapa sangka, Kenan akhirnya turun pada balapan terakhir di Qatar dan berhasil finish di podium ketiga. Di akhir musim, Kenan mengumpulkan 5 kemenangan dan 2 podium. Meski tidak berhasil mempertahankan gelar, namun Kenan keluar sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak pada musim itu. Musim 2018, Kenan sebenarnya optimis bisa membalap pada musim itu. Namun setelah balapan pembuka di Qatar, Kenan merasa cedera panggulnya masih mengganggunya. Kenan kembali absen pada 3 balapan setelahnya. Kecelakaan pada seri Imola membuat cedera Kenan makin parah. Dan pada konferensi pers seri Prancis, Kenan mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun dari dunia balap profesional. Kenan memegang rekor sebagai pembalap dengan gelar terbanyak di kelas World Supersport. Total 5 gelar dengan 2 pabrikan yang berbeda. 43 kemenangan, 84 podium dengan 34 pole position. Menjadikan Kenan satu-satunya pembalap yang bisa meraih gelar dengan 2 pabrikan yang berbeda di WSSP. Jarang sekali ada pembalap WSSP yang bisa meraih lebih dari 1 gelar. Selain Kenan, hanya ada Dominika Jahte dan Sebastian Chapendi yang pernah meraih gelar di WSSP lebih dari 1 kali. Pencapaian ini membuat Kenan menjadi pembalap Turki tersukses dari jumlah gelar. Meski dari jumlah kemenangan, kini Kenan sudah dilampaui oleh Toprak yang merupakan muridnya. Sejak 2015, Kenan sudah menjadi mentor dan teman latihan dari Toprak Razgatlioglu. Jumlah pembalap yang dilatih oleh Kenan kemudian bertambah beberapa, seperti Oncu bersaudara dan keponakannya Bahattin Sofuoglu. Kenan mengajarkan murid-muridnya itu teknik late braking yang keras, bahkan sampai membuat ban belakang terangkat. Karena itu, murid-murid Kenan sekarang mempunyai ciri khas pengereman yang keras seperti dirinya. Bahkan saking kerasnya teknik pengereman Toprak, dirinya sampai dijadikan laboratorium berjalan oleh Brembo untuk mengembangkan rem. Kini, murid-murid Kenan sudah bersaing di kejuaraan dunia. Pada 2024, Deniz Oncu membalap di Moto2, sementara saudara kembarnya membalap di WSSP. Bahati juga membalap di WSSP. Sementara murid paling sukses Kenan adalah Toprak yang sekarang membalap di WSPK dan sudah pernah meraih gelar juara dunia. Berbeda dengan pembalap-pembalap lain yang di kemudian hari menjadi mentor, Kenan ternyata tidak hanya mendidik murid-muridnya perkara dunia balap, melainkan juga cara hidup. Kenan diketahui pernah membuat Deniz Oncu dan Bahattin Sofuoglu menjadi tukang bangunan selama beberapa minggu pada pramusim 2023 karena performa mereka musim sebelumnya yang kurang bagus. Kenan ingin murid-muridnya tahu kalau mereka beruntung bisa bekerja pada bidang yang mereka suka. Berbeda dengan kebanyakan orang yang mungkin harus susah payah bekerja sebagai tukang bangunan hanya untuk sekedar bertahan hidup. Walau tidak mengharapkan peningkatan performa di lintasan secara mendadak, dengan latihan menjadi tukang bangunan itu, Kenan berharap murid-muridnya lebih menganggap serius pekerjaan mereka sebagai pembalap. Pada Juni 2018, Kenan ditunjuk sebagai anggota parlemen di Provinsi Sakarya oleh Partai Keadilan dan Pengembangan Turki. Pada saat pembukaan masa jabatan parlemen pada tanggal 4 Juli 2018, Kenan dikritik karena mengendarai Lamborghini Aventador dan dia parkirkan berhadapan dengan anggota parlemen dari partai lain. Hal ini kemudian dikritik karena Kenan dituduh terlalu mempertontonkan kemewahan dan berpotensi melakukan korupsi. Kenan kemudian menyangkal tuduhan itu dan berkata kalau mobil yang dia punya semuanya adalah jerih payah dari karir balapnya. Semua gaji Kenan di parlemen kemudian disumbangkan untuk amal.